Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Vera Aulia Simatupang, NIM 21080014 dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5A dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Di mana di sini saya akan menjelaskan 10 bab atau 10 bagian. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu gambaran umum tentang ekonomi internasional. Pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ekonomi internasional sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional atau ekspor dan impor, yang meliputi keuangan, perdagangan atau moneter, serta organisasi ekonomi swasta maupun pemerintahan dan kerjasama ekonomi antar negara. Tujuan ekonomi internasional ini untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan di bidang perdagangan, investasi, perkreditan, perasuransian, dan yang lain-lain. Faktor penyebab terjadinya ekonomi internasional: yang pertama, adanya perbedaan harga barang di berbagai negara. Kedua, perbedaan dalam mendapatkan secara selera. Ketiga, faktor permintaan dan penawaran. Keempat, memperoleh keuntungan. Kelima, perbedaan sumber daya yang dimiliki. Keenam, perbedaan kualitas produk penduduk yang ditinjau dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketujuh, perkembangan sistem komunikasi dan sarana transportasi. Kelapan, adanya spesialisasi produksi. Pemasalahan ekonomi internasional: adanya pola perdagangan, harga ekspor dan impor, manfaat perdagangan, pengaruh makro, mekanisme neraca pembayaran, perdagangan luar negeri, persekutuan perdagangan, modal luar negeri, dan pengalihan teknologi. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi internasional melalui perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Perdagangan internasional melalui perpindahan modal, melalui investasi asing dan luar negeri ke dalam negeri. Perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan, melalui devisa dan pengawasan terhadap perpindahan tenaga kerja. Perdagangan internasional melalui perpindahan teknologi, yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di luar negeri. Perdagangan internasional yang dilakukan dengan menyampaikan informasi tentang kepastian dengan adanya bahan baku dan pasar-pasar. Selanjutnya, pengaruh ekonomi internasional terhadap perekonomian nasional. Menurut Hamdi, dalam ekonomi globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dapat dikatakan tidak ada lagi negara yang autarki, yaitu negara yang hidup terisolasi, tanpa mempunyai hubungan ekonomi, keuangan, maupun perdagangan internasional, ekspor dan impor. Secara teoritis, keseimbangan ekonomi nasional suatu negara dapat dirumuskan sebagai suatu keseimbangan antara jumlah barang jasa dan ditawarkan dengan jumlah barang jasa yang diminta. Secara teoritis, menurut Hamdi, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana keterangannya GDP Gross National Product, C sebagai konsumen, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Selanjutnya kita masuk ke materi bagian 2, yaitu teori perdagangan internasional. Dalam bab ini
ada dua teori, yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik mulai berkembang pada abad 16 sampai 19. Sementara teori modern adalah pengembangan dari teori-teori klasik yang mulai berkembang sejak abad ke-20. Pada teori klasik terdapat tiga teori, yaitu teori merkantilisme, keunggulan absolut, dan keunggulan komparatif. Teori merkantilisme, latar belakang dikembangkannya teori ini adalah mulai di benua Eropa pada abad ke-16 sampai 18. Seperti yang kita ketahui, negara-negara Eropa pada saat itu sedang seru-serunya melakukan ekspedisi. Mengapa melakukan ekspedisi? Karena sedang bersaing satu sama lain. Di mana menurut merkantilisme yang dianut oleh negara-negara Eropa saat itu adalah negara dengan ekonomi yang kuat, itulah negara yang memiliki emas perak yang banyak. Pada saat itu belum ada uang perdagangan. Suatu negara lain itu menggunakan emas dan perak. Artinya kalau suatu negara ingin mengumpulkan emas dan perak, ekspor itu harus lebih besar daripada impor. Artinya emas dan perak yang diterima dari negara lain itu harus lebih banyak dibandingkan dengan emas dan perak yang dikeluarkan, dengan kata lain surplus perdagangan. Untuk mendorong komunitas ekspor biar lebih besar daripada impor, negara-negara Eropa menerapkan mazhab proteksionisme sebagai pelindung industri lokal. Misalnya batas impor yang masuk diberi pajak dan dibatasi barang yang masuk. Sistem merkantilisme sebenarnya menuai kritik dari para ekonom karena adanya kelemahan. Selain kelemahan politik, bahwa dari persaingan sengit dari negara-negara Eropa yang ingin meraup atau menguasai emas dan perak sebanyak-banyaknya, itu menyebabkan terjadinya perang. Kemudian setelah abad ke-20 mulai perkembangan teori lain, yaitu teori klasik yang menyatakan bahwa pola perdagangan ditentukan oleh keunggulan faktor produksi dari masing-masing negara yang berdagang. Jadi di teori merkantilisme ingin mengimpor sekecil-kecilnya sehingga negara tersebut ingin menimbun kekayaan harta seperti emas dan perak. Di teori klasik ini sudah mulai diakui bahwa perdagangan antara negara sebenarnya bisa menguntungkan tergantung dari faktor produksinya. Terdapat dua model teori keunggulan perdagangan, yaitu keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith dan keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Keunggulan absolut adalah tiap negara itu memiliki sumber daya yang berbeda, sehingga kemungkinan produksi barang dan jasa juga berbeda. Menurut teori keunggulan absolut dari Adam Smith, perdagangan antara dua negara dapat terjadi jika suatu negara dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan faktor produksi yang sama. Contohnya adalah terdapat dua negara, yaitu Indonesia dan India. Penduduk Indonesia dan India sama-sama membutuhkan beras dan tekstil. Indonesia menghasilkan 150 gram beras, sementara India menghasilkan 30 gram beras. Sehingga penghasilan beras di Indonesia lebih besar daripada India. Namun sebaliknya, India menghasilkan 120 meter tekstil, sedangkan Indonesia menghasilkan 40 tekstil. Karena kedua negara ini saling membutuhkan, sehingga terjadinya ekspor dan impor. Selanjutnya ada keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, yang mengatakan meskipun suatu negara mampu memproduksi kedua jenis barang yang sama-sama lebih banyak dengan jumlah faktor produksi yang sama, perdagangan masih dapat dilakukan jika negara lain dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3,
yaitu sistem perekonomian internasional. Sistem perekonomian internasional atau International Material System adalah struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian atau kesepakatan formal yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia terhadap mata uang lainnya. Sistem atau ketentuan tersebut mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli dan penjual dalam batas negara yang berbeda. Agar dapat berfungsi, sistem ini membutuhkan kepercayaan dari setiap partisipasi di dalamnya. Dan tentu saja, setiap negara atau bank sentral harus dapat menyediakan cadangan kapital, likuiditas yang cukup akibat fluktuasi perdagangan internasional sehingga ekuilibru ekonomi global, terutama nilai setiap entitas ekonomi, bisa dikoreksi sewaktu-waktu sesuai nilai realnya. Sistem ekonomi dalam perkembangan internasional, dalam perekonomian internasional, menurut Amelia, dapat dilihat dari analisis produk dan konsumsi. Produk tergantung dari konsumsi, dan konsumsi tergantung dari harga wajarnya. The law of reciprocal demand adalah hukum negara relatif atau dasar pertukaran keseimbangan yang ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan negara tersebut terhadap barang-barang hasil negara lain dan kekuatan pemerintah negara lain terhadap barang-barang yang dihasilkan negara tersebut. Selanjutnya, produk possible curve adalah suatu kurva yang menggambarkan titik-titik alternatif berbagai kombinasi dua kombitif yang dapat dihasilkan oleh suatu negara dengan menggunakan faktor produknya secara penuh serta teknologi terbaik yang dimiliki. Selanjutnya, opportunity cost adalah jumlah community kedua harga dikorbankan sehingga diperoleh faktor-faktor produksi atau sumber-sumber produk yang memadai untuk menghasilkan suatu unit tambahan dari community pertama. Selanjutnya, garis the after atau TOT adalah garis yang menggambarkan keuntungan pada kedua negara dalam teori kemungkinan untuk biaya konstan. Selanjutnya, over kurva menunjukkan berbagai jumlah Y yang bersedia dikorbankan untuk mendapatkan X. Pada berbagai tingkat harga, makin banyak jumlah X yang ditawarkan, maka nilai Y makin bertambah besar. Teori perbandingan biaya ini bisa diterima dengan cara apabila faktor-faktor berikut dapat dipertimbangkan, yaitu tenaga yang tidak homogen baik maupun mutu maupun keahlian, tingkat upaya yang berbeda-beda, dan kapital. Selanjutnya, konsep analisis Tongsis dan Bowley. Menurut Amelia, konsep analisis Tongsis dan Bowley dalam perekonomian internasional dapat dihitung melalui net butter, garis butter, single covariable, doubling cover, dan income TOT. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tingkat negara atau pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Dengan kata lain, kebijakan perdagangan itu adalah upaya pemerintah untuk mempengaruhi manfaat dan pola dari perdagangan.
Tujuan dari kebijakan perdagangan sendiri yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, proteksi atau melindungi industri lokal, meningkatkan daya saing global, dan integrasi ekonomi. Selanjutnya, instrumen kebijakan perdagangan internasional. Instrumen kebijakan perdagangan internasional ini terbagi dua, yaitu kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif. Kebijakan tarif ini adalah instrumen kebijakan perdagangan berupa pajak atau bea masuk yang dikenakan oleh negara untuk mengatur aliran barang dan jasa impor. Sementara non-tarif adalah instrumen kebijakan perdagangan selain pajak berupa peraturan, standar, maupun prosedur administrasi yang berfungsi sebagai hambatan masuk barang impor. Kebijakan tarif dan non-tarif itu bertujuan sama-sama untuk mengatur aliran barang dan jasa, tapi metodenya yang berbeda. Kebijakan tarif dia mengatur dari sisi harga, sedangkan non-tarif mengatur secara peraturan. Tarif menurut jenis terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu fixed, yaitu tarif yang dikenakan sebagai jumlah tetap untuk setiap unit produk yang diimpor. Yang kedua, ad valorem, tarif yang dikenakan sebagai persentase dan nilai produk yang diimpor. Selain itu, tujuan dari tarif adalah meningkatkan pendapatan negara, melindungi industri domestik, dan mengurangi konsumsi. Namun, selain itu ada juga dampak negatif dari kebijakan tarif, yaitu mengurangi daya asing, menyebabkan terjadinya perang dagang, dan meningkatkan harga-harga barang. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu alat pembayaran luar negeri. Dalam perdagangan internasional, pembayaran yang diterima tidak dalam mata uang rupiah, tapi menggunakan mata uang asing. Dengan adanya perdagangan luar negeri, dikemungkinkan adanya pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Misalnya, Indonesia membeli barang ke Amerika, maka pembayarannya dilakukan menggunakan mata uang Amerika, yaitu dolar. Padahal mata uang yang berlaku bagi seorang impor itu adalah rupiah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional diantara sebagai berikut, yaitu pembelian dan penjualan terpisah oleh batas negara. Terus adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara, dan komunitas antara negara teknologi mutakhir begitu cepat, namun pengakuan barang terutama yang berbobot berat dan tinggi dan berukuran besar masih menyita waktu. Ada juga cara pembayaran internasional, yaitu adapun cara untuk melakukan pembayaran internasional yang ditimbulkan akibat perdagangan dan peminjaman internasional, yaitu bisa menggunakan devisa, di mana devisa sering disebut sebagai alat pembayaran luar negeri. Dalam peredarannya, devisa itu terdapat berbagai macam, yaitu wesel luar negeri, saham perusahaan luar negeri, surat-surat obligasi, rekening-rekening kita yang ada di luar negeri, uang kertas luar negeri, dan surat-surat berharga. Selain devisa, boleh juga menggunakan surat wesel dagang, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara ekspor menarik surat wesel atau atas impor sejumlah barang-barang beserta biaya-biaya pengirimnya. Dalam surat wesel itu harus dilampiri dokumen-dokumen, yaitu seperti faktor,
konsumen atau surat muatan, daftar isi barang, surat keterangan, dan surat asuransi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah sebagai struktur, instrumen, institusi atau perjanjian yang menentukan nilai tukar kurs mata uang dari berbagai negara di dunia. Sistem moneter ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara konsumen dengan produsen dalam batasan negara yang berbeda. Kalau kita membahas tentang sistem moneter internasional, tidak lain dari sejarah terjadinya sistem moneter internasional, yang dimana sistem moneter internasional ini dimulai pada tahun 1875 pada masa bimeterial atau standar dua logam, di mana suatu ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas dan perak. Menggunakan emas dan perak sebagai sarana pembayaran internasional dan kurs mata uang yang ditentukan oleh kandungan emas ataupun perak, dan standar setiap negara itu berbeda-beda. Terus standar emas klasik pada tahun 1875 sampai 1914. Pada awalnya Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur atau industri dan menjadi produsen utama dari sekitar setengah cadang besi dan batu bara skala global. Pada masa ini terjadinya revolusi industri. Selanjutnya masa Perang Dunia tahun 1915 sampai 1944. Pada tahun ini terjadilah Perang Dunia yang menyebabkan negara-negara Eropa mengalami krisis, yaitu terjadinya Great Depression di Amerika. Posisi pound sterling makin lemah dan Inggris meninggalkan standar emas. Standar emas hancur dan mulai ditinggalkan. Selanjutnya kita masuk ke materi bagian 7, yaitu neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang ataupun jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama periode tertentu. Selanjutnya, transaksi neraca pembayaran internasional. Di Indonesia, transaksi neraca pembayaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal. Transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua itu transaksi modal. Biaya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Selanjutnya kita masuk ke bagian 8, yaitu kurs valuta asing. Valuta asing adalah sebuah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, perusahaan, dan kalangan perkantoran mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta-valuta asing. Menurut Madura, pasar valuta adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Selain itu, fungsi pasar valuta asing adalah sebagai tempat atau transfer dana atau daya beli dari suatu negara dan
mata uang ke negara mata uang lainnya. Transfer biasanya dilakukan melalui proses telegrafi dan elektronik. Selanjutnya kita membahas di bagian bab 9 dan bab 10, yaitu globalisasi dan organisasi internasional. Di mana menurut para ahli globalisasi itu, menurut pendapat Immanuel Richard, globalisasi adalah jaringan kerja global dalam saling ketergantungan adanya dan kesatuan dunia. Sedangkan menurut John Nuckley, globalisasi adalah suatu proses dengan kejadian kegiatan dan keputusan suatu belahan dunia yang punya pengaruh terhadap seluruh masyarakat di dunia. Dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antara manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara semakin tidak terlihat. Selanjutnya, kerjasama globalisasi internasional. Yang dimaksud globalisasi internasional merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan taraf hidup bangsa, mencegah melakukan peraturan yang menghambat perdagangan di suatu negara. Manfaat dari globalisasi internasional adalah meningkatkan keuangan negara, mendorong mindset teknologi, dan sebagainya. Faktor yang menyebabkan globalisasi internasional. Yang pertama, perbedaan SDA. Kedua, perbedaan faktor produksi. Ketiga, penguasaan ilmu dan pengetahuan dan ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.